Abi Ruqayyah. Dia mengatakan bahwasanya Nabi SAW mengatakan agama ini adalah nasihat. Maksudnya agama Islam ini semuanya berisi nasihat yang bermanfaat. Apapun yang engkau sampaikan tentang agama ini, maka pasti akan bermanfaat bagi orang yang mendengarkannya. Karena agama ini tidak ada sesuatu yang kosong, omong kosong, dongeng, cerita bohong, nggak ada dalam Islam. Semuanya agama ini adalah nasihat. Nasihat tentu adalah sesuatu yang bermanfaat, baik bermanfaat dari sisi individual atau personelnya orang yang sedang kita menasihat, atau lingkungan dia, kehidupan sosialnya. Karena semua ini dari sisi ekonomi, dari sisi sosial, dari sisi politik, semuanya agama ini sudah rincikan secara rinci. Jadi kita tidak butuh lagi ajaran yang lain. Lalu ditanya oleh para sahabat, untuk siapa nasihat itu? Nabi SAW menjawab, untuk Allah, kitabnya, dan Rasulnya. Sampai potongan ini teman-teman sekalian, yang dimaksud adalah nasihat itu diambil dari Allah, Rasulnya, dan juga kitabnya. Jadi cara memahaminya seperti itu, bahwasanya semua rujukan nasihat yang kita mau sampaikan halus qala Allah, qala Rasul, dan diambil dari Al-Quran, sehingga tidak salah kita dalam menyampaikan. Dan ini juga harus mengikuti pemahaman salafus salih, pemahaman orang-orang saleh sebelum kita, dari kalangan sahabat, dari kalangan tabi'in, terutama para sahabat Nabi. Karena Al-Quran turun pada mereka, atau turun di masa mereka. Kalau pada mereka misalnya ada kasus terjadi antara suami istri di kalangan sahabat, kemudian turunlah ayat yang menjelaskan masalah itu, seperti surah Mumtahinah misalnya. Atau yang terjadi kasus di masa mereka seperti terjadinya perang Badar, perang Uhud, yang Allah ceritakan dalam surah Al-Anfal, dalam surah Al-Imran, perang Ahzab dalam surah Al-Ahzab. Ini semua menandakan memang mereka lebih faham tentang apa yang dimaksudkan oleh Allah dan Rasulnya dan kitab Al-Quran. Dan ini teman-teman sekalian pemahaman yang penting sekali, karena hampir semua kelompok Islam sekarang menisbatkan diri kepada Al-Quran dan Sunnah, tapi sayangnya mereka mau memahami sesuai dengan pemahaman mereka sendiri. Kita bukan tidak boleh menjabarkan hikmah-hikmah yang bisa kita dapatkan, tetapi kita harus kembali kepada pemahaman yang benar. Karena bisa saja hadis itu bermaksud A, kita fahami B misalnya. Padahal sebenarnya yang difahami oleh para sahabat tidak seperti itu, sebagaimana mereka belajar langsung dari baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Lalu potongan yang selanjutnya, para pemimpin kaum muslimin dan bagi kaum muslimin pada umumnya. Maksudnya, ambillah nasihat itu dari Allah, dari Rasul, dari kitabnya, kemudian sampaikanlah kepada pemimpin muslimin dan juga muslimin secara umum. Jadi ini teman-teman bagian daripada syariat kita, kita menasihati pemimpin kita. Tapi tentu ada adabnya, ada tata kerama. Di antara adabnya tentu kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian memang betul-betul pemimpin itu sedang melakukan kesalahan, lalu kita nasihati dengan baik, ya, dengan cara hikmah. Tentu berbeda kita bicara dengan pemimpin sama kita bicara sama teman kita. Sekarang teman-teman di perusahaan begini saja, kalau bicara sama atasannya pasti beda dengan bicara sama temannya. Temannya sambil bercanda, tepuk dia, nggak ada masalah. Tapi kalau pimpinannya nggak mungkin. Maka bagaimana dengan pemimpin sebuah negara yang dia sudah sampai pada level itu? Maka tentu kita memberikan nasihat dengan cara baik, dengan cara hikmah. Dan yang tidak luput adalah masuk dalam masalah ini mendoakan agar mereka mendapatkan hidayah. Sampai Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bertanya kepada para sahabat Nabi yang lain, kira-kira kalau Allah mengabulkan doa kalian, apa yang kalian inginkan? Berdoa apa kira-kira? Maka kata para sahabat berbeda pendapat. Mereka bilang, saya berharap agar Allah membuat saya mati syahid. Ada yang mengatakan saya berharap supaya saya bisa mendalami ilmu agama dan saya ajarkan. Ada yang berharap diberikan harta, kemudian dia akan infakkan di jalan Allah. Semuanya baik-baik. Lalu kemudian setelah selesai semua sampaikan hajatnya, mereka mengatakan, kalau anda wahai Amir Mu'minin bagaimana? Kalau anda wahai pemimpin orang beriman, Umar bin Khattab, sahabat yang jamin masuk surga, apa yang anda berdoa kalau anda diijabah sama Allah? Kata Umar, kalau ada doaku satu yang Allah kabulkan, aku akan minta agar Allah memberikan petunjuk kepada pemimpin muslim, atau Allah mengaruniai muslim-muslim pemimpin yang adil dan baik. Jadi ini mungkin yang luput banyak orang di antara kita. Jadi teman-teman sekalian, saya lihat di Saudi, salah satu kelebihan yang dilakukan oleh para masyarakat, imam-imam masjid, terutama imam haram Mekah dan Madinah, adalah mereka selalu mendoakan agar pemimpin mereka mendapatkan hidayah, dipandu oleh Allah, mendapatkan taufik. Tidak pernah luput itu.
Ya Allah, berikanlah petunjuk pemimpin kami, berikanlah dia orang-orang di sekitarnya yang mendukung dia untuk menegakkan hukum-hukum Allah. Jadi doa-doa yang positif. Maka bayangkan saja teman-teman, kalau orang sholat di Masjid Haram di Ramadan ratusan ribu orang, masa 1-2 orang nggak ada yang diijabah doanya. Maka ini di khutbah Jumat, di sholat witir, kita boleh mendoakan kebaikan siapapun pemimpin kita. Kita mendoakan supaya dia mendapatkan hidayah. Sekali lagi jangan hubungkan dengan kejadian sekarang, karena ini hukum berlaku sampai hari kiamat nanti. Daripada teman-teman kita cuma tahu hina orang, caci maki orang, salahkan orang. Kalau kita benar mungkin masih ada poinnya, tapi kalau kita salah bagaimana? Kalau saya punya masalah dengan tetangga saya, 1 orang saja, maka sudah cukup nanti hari kiamat dia menghabiskan pahala saya. Kalau kita bicarakan tentang dia, kita musuhi dia, lalu kemudian dia datang hari kiamat tuntut, Allah maha adil. Allah akan bilang, kamu yang salah Khalid. Maka silakan kamu si fulan yang punya masalah, ambil pahalanya. Diambillah pahala-pahala kita. Ya sholat, ya puasa, na'udzubillah, ya haji dan segala macam. Dia boleh pilih yang dia mau. Kan rugi sendiri. Makanya teman-teman, satu hal yang poin penting. Ini pesan buat saya dan teman-teman, karena kita ini masyarakat. Kita ini mau, masyarakat ini hanya butuh makan pada saat lapar, minum, ada pekerjaan, keluarga kita hidup, keamanan, cukup. Alhamdulillah. Karena kata Nabi SAW, siapa yang bangun tidur, dia aman, jiwanya tenang, jasadnya sehat, dia punya makanan hari itu, maka seperti dia telah memiliki dunia dan seluruh isinya. Maka teman-teman sekalian, kalau sesuatu yang tidak ada hubungannya sama kita, lebih baik jangan dicampuri. Kata Nabi SAW, min husni Islam al-mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk kesempurnaan Islam seseorang, jangan dia campuri apa yang tidak ada hubungannya sama dia. Kalau suara kita bisa sampai, nasihat bisa sampai, atau kita memang seorang politikus, mungkin masih ada celahnya. Tapi kalau seseorang di antara kita sambil duduk di warung kopinya, sambil duduk di ruang makan sama istri anaknya, atau sambil ngobrol di kantor sama temannya, masih banyak pekerjaan yang numpuk, lalu berbicara tentang si fulan jelek, si fulan buruk, si fulan begini, si fulan begitu, ini menambah-nambah dosa untuk apa? Tidak ada gunanya buat kita. Artinya kalau sampai sekarang teman-teman di perusahaan seperti ini, kalau ada atasan kita yang tidak baik, tugas kita datang, ini hadisnya, pemimpin muslimin datang tanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak maaf, saya bisa minta waktu sebentar, silakan. Baik, saya lihat kemarin Bapak azan tidak sempat sholat, saya sebagai seorang muslim berpikir ini sebuah kewajiban saya harus sampaikan, mohon maaf Pak, saya harus sampaikan ini kan ada hadis Nabi begini. Udah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus setelah itu kita keluar antara kita sama Allah, kita orang nasihatin dia lillahi ta'ala, gak usah expose ke teman-teman pegawai lain. Tuh, saya sudah nasihati tadi sholat, atau pas lagi sholat pimpinannya di masjid, itu kena nasihat saya tuh, berarti bukan karena Allah. Kan tadi dikatakan harusnya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kita nasihatin orang, sudah antara kita sama Allah, sudah kita nasihatin selesai. Imam Ahmad rahimahullah, beliau pernah punya salah satu muridnya, sudah sampai pada tingkat ilmunya Masya Allah tinggi juga, maka diizinkan sama Imam Ahmad buka majelis. Tapi rupanya ada sesuatu yang dia lakukan dalam majelis yang menurut Imam Ahmad kayaknya kurang pantas, dan Imam Ahmad takut jangan sampai nanti muridnya dihisap oleh Allah hari kiamat. Di tengah malam, antara sholat malam dengan subuh, kadang-kadang orang banyak masih tidur, dia ketuk-ketuk rumah muridnya. Muridnya bingung, tengah malam siapa yang datang nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia dengar suaranya seperti kenal, suara gurunya nih, dibuka sama dia, dia kaget. Imam Ahmad, kenapa anda datang malam-malam? Biarkan saya datang kepada anda. Imam Ahmad kasih isyarat supaya jangan ribut di tengah malam, izinkan saya masuk enggak? Silahkan masuk, dengan suara pelan dipersilakan sama muridnya. Kata muridnya, Imam Ahmad jalan mengendap-endapkan kakinya pelan-pelan. Waktu disuruh duduk oleh muridnya, dia duduk juga pelan sekali di kursi itu. Lalu dia suruh dekatkan kupingnya muridnya, padahal ini rumah muridnya. Maka dia mengatakan, ada sesuatu yang aku terus kepikiran sepanjang hari kemarin, aku khawatir kau dihisap sama Allah hari kiamat karena perbuatanmu itu. Muridnya dengan semangat tanya, apa itu imam? Kalau imam kita kayak kiai atau ustaz, apa itu? Apa yang saya lakukan? Kata dia, kemarin kau mengajar murid-muridmu sementara mereka di bawah terik matahari dan kau di bawah naungan. Semestinya kalau mereka panas ya kau panas, kau duduk mereka duduk, kalau kau ada naungan mereka juga ada naungan. Maka kata muridnya, jazakallahu khairan, semoga Allah balas anda kebaikan.
Atau dia berdiri di bawah pohon, semua orang kepanasan gitu. Maka Imam Ahmad nasihati, jangan sampai Allah hisab kau hari kiamat. Sebenarnya masalah kadang-kadang dianggap remeh oleh orang, tapi bagi Imam Ahmad besar nih. Seharian dia nggak bisa tidur pikirin itu. Dinasihati muridnya. Waktu muridnya bilang jazakallah khair, kata muridnya Imam Ahmad berdiri, pelan-pelan dia mengendap-endapkan kakinya keluar, pergi. Begitu dong nasihat dalam Islam. Bukan dia ekspos kepada orang. Tujuan dia lillahi ta'ala, selesai. Sampai target ya sudah. Bahkan mungkin tidak ada pernah orang tahu kalau dia menasihati orang lain. Kita begini teman-teman. Kan sederhana ya, rasional kehidupan kita. Kalau kita berbicara dengan orang dengan santun, kita memberi dengan santun, responnya kira-kira apa? Baik juga kan? Kan begitu memang. Kita persilakan orang, silahkan. Orang juga akan bilang silahkan. Orang balas begitu. Tapi kalau kita mukul, kita mencaci maki, responnya apa? Sama. Itulah yang terjadi. Kalau kita enggak, kita belum nasihat, belum santun, main ngamuk-ngamuk, marah-marah, akhirnya jadi responnya akan sama. Ini secara rasional. Maka ini yang dimaksud dengan pemimpin muslimin. Kalau ada pemimpin muslim yang zalim dan kita punya akses untuk bisa ketemu ngomong, itu jihad yang paling afdal. Karena kata Nabi SAW, afdalul jihad qaulal haqqi inda imamil jair. Jihad yang paling afdal adalah pada saat kau bisa menjangkau pemimpinmu yang berbuat zalim dan kau ucapkan kalimat yang benar. Tujuanmu lillahi ta'ala.